Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 23 Tidak terkontrol di malam hari. Andrea mengamati sang suami. Hati wanita muda itu tercubit. Arthur terlihat begitu sempurna dari penampilannya, sementara Andrea, ia begitu sederhana. Ibarat bumi dan langit. Ayo, tangan Arthur kembali meraih jemari sang istri saat lift terbuka. Dan mereka pun berjalan menuju mobil yang terparkir tak jauh dari pintu lift. Tunggu, sepertinya aku mengenali wanita itu. Ucap seorang pria yang baru keluar dari dalam mobilnya. Orang itu adalah Chef Finn yang datang ke hotel itu untuk memenuhi undangan temannya. Chef Finn berjalan mendekat. Namun mobil yang membawa seseorang yang tak asing menurut Chef Finn telah melaju meninggalkan parkiran VIP itu. Seperti mirip Andrea, tetapi bukannya dia pulang kampung, mungkin aku hanya salah melihat. Chef Finn kemudian meninggalkan parkiran itu, memasuki lift untuk bertemu dengan teman seprofesinya. Loh, kenapa kalian sudah pulang? Mama Daisy terheran melihat putra dan menantunya sudah berada di rumah saat ini. Menantu Mama merengek minta pulang. Ucap Arthur sembari meraih tangan sang mama. Pria itu kemudian berlalu menaiki tangga menuju kamarnya. Mama Daisy hanya mampu menganga. Ma, Andrea pun meraih tangan mama mertuanya. Audrey mana? Ma, dia di kamar bersama Susrini. Mama serius, kenapa kalian sudah pulang? Kenapa tidak menginap saja lagi? Aku besok sudah kerja, Ma. Mama Daisy pun mengangguk paham. Bibi. Andrea pun meraih tangan sang bibi untuk diciumnya. Kalian sudah pulang? Ya. Oh ya, paketmu sudah datang. Bibi letakkan di dapur. Ucap Bibi Rosie. Paket apa? Mama Daisy menyela. Itu Ma, keripik buah untuk oleh-oleh. Aku mengatakan jika kemarin pulang kampung untuk menghadiri pernikahan saudara. Teman-temanku minta dibawakan keripik buah. Jelas, Andrea. Mama Daisy menghela nafas pelan. Apa kamu begitu malu menjadi menantu Mama, sampai kamu begitu merahasiakannya? Kepala Andrea menggeleng kencang. Sungguh ia tidak merasa begitu. Hanya saja, Andrea belum siap. Jika orang-orang di hotel tahu tentang hubungannya dengan Arthur, yang selaku pemilik hotel. Ma, bukan seperti itu. Aku dan Arthur bahkan sudah sepakat. Di depan umum kami akan bersikap seperti orang yang sedang melakukan pendekatan. Supaya mereka tidak kaget dengan hubungan kami, Ma. Andrea juga ikut menghela nafas. Aku hanya belum siap. Aku takut mendengar omongan jika aku memanfaatkan Arthur. Dan lagi, aku tidak mau dijauhi teman-temanku karena merasa sungkan. Jika tahu aku memiliki hubungan dengan pemilik hotel. Mama Daisy memeluk tubuh menantunya. Maafkan Mama, sayang. Harusnya Mama mengerti posisi kamu. Lakukanlah apapun yang membuat kamu nyaman. Andrea mengangguk dalam dekapan Mama mertuanya. Aku ke kamar dulu, Ma. Mau lihat Audrey. Pergilah. Andrea kemudian pergi ke lantai 2 rumah mewah itu.
Ia langsung menuju kamar putri kecilnya. Sayang, Mama rindu sekali sama kamu. Ucap Andrea saat mengendong bayi mungil itu. Audrey kecil hanya menanggapi dengan gerakan tangan, sembari mengamati wajah Andrea. Apa kamu tidak rindu sama Mama, Sus? Kemarin Audrey tidur dengan siapa? Tanya Andrea kepada pengasuh Audrey. Saya menginap di sini, Mbak. Apa dia rewel? Tidak, Nona kecil sangat anteng. Mungkin tahu jika papa dan mamanya sedang tidak di rumah. Andrea menanggapi dengan anggukan kepala. Wanita muda itu kemudian menyerahkan Audrey kepada Susrini, karena ia ingin membersihkan diri. Sus, barang-barangku di mana? Kenapa lemarinya kosong? Andrea tersentak mendapati tempat penyimpanan pakaiannya yang kosong tak bersisa. Itu sudah dipindahkan ke kamar tuan, Mbak Lea. Andrea menganga, kemudian membuang nafas kasar. Kenapa aku lupa kalau sudah menikah? Wanita muda itu kemudian meninggalkan kamar Audrey menuju kamar suaminya. Ragu untuk masuk, Andrea pun mengetuk pintu kamar Arthur. Tak mendapat jawaban, wanita itu memutuskan untuk masuk, karena pintu yang tak terkunci. Andrea mematung setelah menutup pintu kembali. Ini untuk pertama kalinya ia memasuki kamar Arthur. Tempat itu begitu luas, dengan fasilitas lengkap. Perlahan ia melangkah, mendapati sang suami yang tidur terlentang di atas ranjang berukuran besar. Andrea duduk di tepi ranjang, diusapnya dengan lembut lengan suaminya. Mata Arthur yang tadinya terpejam, kembali terbuka. Kenapa lama sekali? Tanya pria itu. Ia pun bangkit dari tidurnya. Aku menemui Audrey dulu. Kamu sudah mandi? Pria itu menggeleng. Mandi bersama. Tapi, untuk mempersingkat waktu, mereka pun pergi ke kamar mandi berdua. Beberapa saat berlalu, Andrea dapat bernafas lega karena sang suami menepati ucapannya. Mereka hanya mandi dan tidak melakukan hal lebih. Kini, pasangan pengantin baru itu tengah berada di ruang ganti yang bersebelahan dengan kamar mandi. Di mana barang-barangku? Tanyanya pada sang suami. Pintu sebelah kanan, dan milikku yang sebelah kiri. Jelas Arthur sembari menggosok rambut dengan handuk kecil. Andrea tercengang saat membuka pintu, ternyata bukan sekedar lemari biasa, di dalamnya begitu luas. Seingatnya, ia tak memiliki barang sebanyak itu. Kenapa sekarang bisa penuh begini? Ada apa? Arthur mendekat dan berdiri di belakang sang istri. Ini sepertinya bukan milikku, ucap Andrea sembari menunjuk isi tempat penyimpanan pakaian itu. Tak hanya pakaian, tetapi juga perlengkapan wanita lainnya. Mulai dari skincare dari ujung kepala hingga kaki, aksesoris, tas, hingga pakaian. Oh, itu memang untukmu, sayang. Andrea menatap tak percaya ke arah sang suami. Kapan membeli semua ini? Bukan aku, tetapi Jenny. Aku mana tahu tentang barang-barang keperluan wanita. Jawab Arthur sembari mengedikan bahu. Sudahlah, semua ini milikmu. Gunakan setiap hari. Aku ingin melihat istriku selalu terlihat cantik.
Selamat pagi, sayang. Ucap Arthur yang tanpa henti mengecupi pipi sang istri. Waktu sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Mereka sudah harus bangun untuk kembali beraktivitas seperti biasa. Selamat pagi, Art. Sudah jam berapa? Tanya Andrea sembari meregangkan otot tangannya. Merasa ada yang aneh, wanita itu lantas menaikkan kembali selimut hingga menutupi dada. Arthur pun terkekeh. Sudah jam 6. Pria itu ikut mendekap selimut di depan dada sang istri. Jangan lagi, Art. Kita harus bekerja. Andrea ingat, jika semalam mereka telah kembali melakukan pergulatan. Ayo kita coba keempukan ranjangku. Begitulah ucapan Arthur, pria yang memiliki banyak akal, untuk memuluskan keinginannya. Aku hanya membantumu agar selimut tidak jatuh, sayang. Ayo, kita mandi bersama. Kepala Andrea menggeleng kencang. Tolong ambilkan piyamaku. Aku mau melihat Audrey dulu. Ia melirik baju tidur yang teronggok tak berdaya di atas karpet lantai kamar ulah dari perbuatan sang suami. Arthur kembali terkekeh. Pria itu kemudian turun dari atas peraduan, lalu memungut pakaian tidur sang istri. Dasar curang, ucap Andrea saat sang suami menyodorkan piyama miliknya. Apa maksudmu, sayang, itu? Andrea menunjuk tubuh bawah Arthur yang sudah tertutup, sementara dirinya tidur dalam keadaan polos. Kamu menggunakan underwear, dan aku. Oh, baiklah, istriku sayang. Mulai malam ini, suamimu tidur tidak akan menggunakan apapun. Skin to skin, supaya lebih nyaman. Andrea menganga, bukan itu maksudnya, dia juga ingin tidur menggunakan piyama. Dasar suaminya tukang modus. Sudah sana, mandi. Jangan galak-galak, Nyonya Arthur. Sebelum pergi, pria itu menyempatkan mencuri satu kecupan di bibir sang istri. Astaga, apa dia benar-benar Arthur Dinata? Kemana Tuan Arthur yang galak, kaku, dan menyebalkan itu? Andrea bermonolog saat sang suami telah menghilang di balik pintu ruang ganti yang terhubung ke kamar mandi. Wanita muda itu kemudian beranjak pergi ke kamar Audrey kecil untuk melihat keadaan sang putri. Sayang, kamu tidak rewel kan? Maafkan Mama, nanti malam, kamu tidur bersama Mama dan Papa, ya? Andrea merasa bersalah meninggalkan bayi mungil itu sendirian di dalam kamarnya. Bagaimanapun juga, Audrey baru berusia 2 bulan, kasihan jika ia bangun di tengah malam sendirian. Andrea kembali ke kamarnya setelah Susrini datang. Ia akan berbicara pada sang suami, agar memindahkan box bayi Audrey ke kamar mereka. Astaga, warna bajunya sama semua. Andrea tertegun di depan tempat penyimpanan pakaian milik Arthur. Semua kemeja yang tergantung berwarna putih dan abu-abu. Apa dia tidak suka warna lain? Saat hendak mengambil satu kemeja, Andrea merasakan sepasang tangan membelit pinggangnya. Nyonya Arthur, apa sedang belajar menjadi istri yang baik? Tentu saja, bukannya sudah menjadi tugas istri menyiapkan kebutuhan suaminya? Tentu, semua kebutuhan suami. Andrea berbalik badan, kemudian membantu sang suami bersiap. Art, boleh aku meminta sesuatu? Tanya Andrea saat ia membantu memasangkan dasi. Mintalah apapun, kamu tidak perlu bertanya.
Pria itu melingkarkan tangan pada pinggang sang istri. Tolong pindahkan box bayi Audrey ke kamar ini. Aku kasihan jika dia tidur sendirian di malam hari. Arthur nampak berpikir, tidur bersama Audrey, tidak. Kegiatanku bersama Rhea bisa terbatas. Aku akan meminta Mama tidur di kamar Audrey. Putusnya kemudian. Tapi, sayang akan bahaya jika Audrey tidur bersama kita. Bayi tak berdosa itu bisa rusak sebelum waktunya. Andrea menelan ludah kasar. Ia mengerti apa maksud ucapan suaminya. Mungkin ada benarnya juga, mengingat Arthur yang tidak terkontrol di malam hari. Aku akan berbicara dengan Mama. Mandilah, kita sarapan bersama. Sebelum turun ke meja makan, Arthur mampir sebentar ke kamar sang mama. Ma. Ada apa? Tanya Mama Daisy yang sedang mematut diri di depan cermin meja rias. Aku ingin bicara dengan Mama. Tanpa dipersilahkan, Arthur duduk di tepi tempat tidur sang mama. Apa ada hal serius? Wanita parubaya itu memutar tubuh menghadap sang putra. Ya, mulai nanti malam, Mama tidur di kamar Audrey. Alis Mama Daisy bertaut. Memangnya kenapa? Arthur menghela nafas pelan. Menantu Mama meminta aku memindahkan box bayi ke kamar kami, dan membawa Audrey tidur bersama. Lalu, apanya yang salah? Tentu salah. Apa Mama mau bayi mungil itu rusak karena tidur satu kamar dengan kami? Arthur berbalik melontarkan pertanyaan, yang membuat mata Mama Daisy membulat sempurna. Arthur dinata. Sebuah pukulan melayang, dan mendarat tepat pada lengan Arthur. Ma, kenapa memukulku? Bukankah yang aku katakan itu benar? Mama juga pernah mengatakan hal itu. Tetapi, jika Mama tidak mau, aku terpaksa menuruti keinginan menantu Mama. Biar saja bayi kecil itu ternoda sejak dini. Astaga! Mama Daisy menggeleng tak percaya. Baiklah, mulai malam ini, Mama akan tidur di kamar Audrey, supaya kalian bebas berduaan. Arthur pun bangkit dan memeluk sang mama. Thanks, Ma. Mama memang yang terbaik. Mama Daisy membalas dekapan sang putra. Apa itu artinya kamu sudah terlepas dari bayang-bayang Celine? Mama akan melakukan apapun supaya kamu bisa semakin dekat dengan Rhea, dan melupakan janda satu anak itu. Pasangan ibu dan anak itu kemudian turun menuju meja makan. Terlihat di sana Andrea sedang menyiapkan makanan. Selamat pagi, Rhea. Selamat pagi, Ma. Mama Daisy mengambil tempat duduk. Lain kali, tidak perlu menyiapkan sarapan. Bukannya sudah ada asisten rumah. Aku hanya menyiapkan di piring saja, Ma. Aku juga baru turun. Mama Daisy mengangguk paham. Sayang, aku mau nasi goreng saja. Mama Daisy tiba-tiba tersedak mendengar ucapan sang putra. Dengan cepat Andrea menuangkan air untuk mama mertuanya. Pelan-pelan, Ma. Wanita parubaya itu menatap bergantian putra dan menantunya. Ada apa, Ma? Tanya Arthur dengan alis bertaut. Sepertinya Mama mendengar sesuatu. Apa pendengaran Mama salah? Ah, tidak.
baru seminggu yang lalu Mama pergi ke dokter. Arthur mengerti dan tahu jika sang Mama menyinggung dirinya. Mama tidak salah dengar. Pria itu menatap sang istri yang masih berdiri. Sayang, duduklah. Kamu juga harus sarapan. Apa kamu tidak bekerja? Iya. Andrea kemudian duduk di samping sang suami. Mama Daisy memperhatikan interaksi Arthur dan Andrea. Senyum bahagia pun terbit pada wajah rentanya. Akhirnya sang putra bisa dekat dengan wanita lain. Ia yakin perlahan, Arthur pasti bisa terlepas dari bayang-bayang Celine. Mama ingin kamu bahagia, Art. Dan Mama yakin, Andrea adalah gadis yang tepat untuk kamu. Ma, apa Arthur sudah bicara dengan Mama? Tanya Andrea memecah lamunan Mama Daisy. Sudah. Kamu tenang saja, sayang. Mama mertuamu sudah setuju tidur dengan Audrey. Arthur ikut berbicara. Andrea merasa tidak enak hati. Bagaimanapun, tujuan awal mereka menikah adalah supaya Audrey memiliki orang tua lengkap. Justru sekarang, malah merepotkan Mama Daisy. Maafkan aku. Loh, kenapa kamu meminta maaf? Tanya Mama Daisy. Aku sudah merepotkan Mama. Harusnya aku yang mengurus Audrey. Wanita muda itu menundukkan kepalanya. Tidak masalah, Rea. Mama justru senang bisa tidur bersama cucu Mama. Hitung, sambil menunggu cucu dari kalian. Andrea dan Arthur kembali memulai aktivitasnya seperti biasa. Sebelum berpisah di halaman rumah, pasangan pengantin baru itu menyempatkan diri saling berpamitan. Andrea mengecup punggung tangan sang suami, kemudian Arthur membalas dengan mengecup hangat kening sang istri. Kita berangkat bersama saja, sayang, ucap Arthur saat mereka akan berpisah. Tidak, aku membawa mobil. Apa kata orang-orang nanti? Arthur menghela nafas pelan. Serumit inikah hubungan pernikahan yang harus mereka jalani? Sudah, nanti malam kita akan bertemu lagi, ucap Andrea dengan tersenyum manis saat melihat perubahan raut wajah sang suami. Pria itu benar-benar seperti memiliki kepribadian ganda. Aku akan pulang cepat. Buatkan makan malam untukku. Ucap Arthur kemudian. Tentu, sampai jumpa nanti malam, Tuan Arthur. Andrea melambaikan tangan pada sang suami, sembari mengedipkan sebelah matanya. Arthur mencebik. Sampai jumpa nanti malam, Nyonya Arthur. Mereka pun berpisah, dan memasuki mobil masing-masing. Interaksi sepasang muda-mudi itu tak luput dari pengamatan Mama Daisy dari teras rumah. Wanita parubaya itu menganga tak percaya. Apa benar pria itu putranya, Arthur? Kenapa bisa semesra itu dengan seorang wanita? Apa dia benar-benar putraku? Apa yang terjadi padanya? Kemana perginya Arthur yang kaku dan dingin itu? Monolog ibu dua anak itu. Sudahlah itu artinya, dia benar-benar telah move on. Celine pasti menangis melihat ini. Di dalam mobil, Andrea menghela nafas pelan. Ia merasa aneh dengan sikap Arthur yang sekarang. Mungkin karena dari awal, ia sudah terbiasa dengan Arthur yang kaku dan ketus. Jadi, saat pria itu berubah manis, Andrea merasa ada yang aneh.
Apa secepat itu kamu melupakan Celine, Art? Jika kamu hanya menggunakan aku sebagai pelarianmu, akan aku buat kamu benar-benar tunduk padaku, Art. Aku pastikan, cintamu tak lagi untuk wanita itu. Petik 2. Bersambung.